suaminya mati secara tidak wajar. Wajahnya penuh dengan totol bintil ular. Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Vera lahir di tanggal 22. Memiliki kisah tragis atas kematian suaminya secara tidak wajar. Kematian tersebut disinyalir karena ilmu hitam yang dipelajarinya. Karma baik atau karma buruk yang selama ini diterima oleh Vera. Habisi keluarga kamu sana. Habisi keluarga kamu. Enggak mau. Enggak, saya nggak bakal lakuin itu. Habisin semua. Ayo cepat. Pakai gunting itu. Isi mereka. Habisi. Ini bapak kamu, Lek. Sadar, Lek. Sadar, Nak! Alex! Pak, kejar Alex, Pak! Jangan sampai dia berbuat yang enggak sama Ferdi! Tahan, Lek. Habisi dia. Habisi keluarga kamu. Cepat. Pak, Alex kenapa? Alex kesurupan. Alex, kamu kenapa? Ya ampun. Kenapa kamu sering kesurupan kayak gini, Nak? Tuhan, semoga makhluk yang sudah mengganggu Alex pergi dari sini. Loh, Mas, udah mau pergi? Bukannya nanti siang baru meetingnya? Iya, Mas mau cari orang pintar. Kata teman kantor, anak kita tuh kan sering kesurupan, makanya harus cari orang pintar. Nggak perlu, Mas. Nanti malah ngundang yang enggak-enggak. Enggak yang gimana sih? Kamu tega ngelihat Alex itu menderita? Nggak mau kan? Tapi yang aku dengar, kalau kita manggil orang pintar kayak gitu, nanti kita jadi malah ketergantungan sama dia. Terus kita harus ngapain? Kita diemin Alex sampai menderita? Enggak kan? Kita harus usaha gimana caranya Alex itu sembuh. Ya, bukan begitu, Mas. Biasanya kalau sama orang pintar itu ada syarat-syaratnya. Udah deh, Mas nggak mau debat sama kamu. Kamu itu bukan ngasih solusi, pengen ngajak ribut terus. Udah, Mas berangkat. Loh, Mas! Mas! Mas, ini jaketnya ketinggalan. Oh, ya. Mudah-mudahan hari ini meetingnya berjalan dengan lancar ya. Amin. Oh iya, nanti sore mau ada sofa baru datang. Yang itu loh yang mau dipasang di depan ruang TV. Ya udah. Udah Ya. kalau gitu, Mas berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Ya. Bu Vera, suaminya pagi benar pergi kerjanya. Itu soalnya dia ada meeting besar. Jadi harus datang pagi-pagi, Bu. Nggak boleh terlambat. Oh, bagus dong, banyak proyek. Terima kasih. Maaf, saya harus masuk ke dalam dulu ya. Siapin anak-anak sekolah. Mau rapi-rapiin juga ruang sofa. Soalnya mau ada sofa yang baru datang nanti. Iya. Dasar sombong, baru sofa baru aja pakai pamer.
Ya, sang aja pasar aja gitu. Iya, mobilnya mau dikirim sekarang? Boleh, ya. Saya ada di rumah ya. Ya, ditunggu loh mobilnya. Ya, makasih. Mah, Mama beli mobil baru, Mah? Iya, mobil baru sayang. Ini tadi petugasnya telepon mau ngirim sekarang. Kamu lihat gak sih? Kesel deh aku sama mereka. Kenapa sih sekarang mereka banyak duit gitu? Barusan renovasi rumah. Terus ganti motor, beli barang bagus. Dan itu harganya mahal, tau gak sih? Kita kapan sih bisa kayak mereka? Naiknya motor butut ini mulu, kesel aku. Emang kamu gak punya duit apa? Sabar, Ma. Sabar-sabar mulu. Masa setiap bulan gaji kurang terus? Memang kamu di luar sana ada siapa sih? Kamu pasti macam-macam kan di luar sana? Aku nggak bohong, Ma. Alah, masih kamu ngaku lagi? Ini pulang nggak bawa duit sama sekali. Istri nggak tahu diri. Suami pulang dari kota, bukannya kau sambut malah marah-marah. Maunya apa Kamu sih? yang nggak tahu diri, kamu yang nggak tahu diri. Masa duit segitu doang? Udah kerja lama-lama ngapain pulang? Gak usah pulang sekalian. Oke, aku nggak akan pulang. Daripada ngadepin istri seperti Ayo kamu. pergi sekalian. Awas ya, kamu kalau pulang nggak bawa duit, awas kamu ya. Kok ada ribut-ribut sih, Mah? Kasihan ya Ibu Rina, berantem terus sama suaminya. Iya, kasihan. Untung Mama sama Papa nggak pernah berantem. Iya dong, Mama sama Papa selalu akur. Iya, kita harus bersyukur. Dan inget ya, kalian gak boleh jadi anak yang sombong. Iya, Ma. Yuk sekarang kita masuk sambil nunggu mobilnya datang. Cuman Koroy, suami saya pernah minta izin sama saya untuk berguru ilmu. Berguru ilmu? Tapi sama saya nggak diizinin. Mungkin maksudnya Mbak pengen melawan gitu. Enggak. Ilmu apa Mbak kata almarhum? Mungkin dia pergi diam-diam sama temennya, saya nggak tahu. Karena saya pas nyuci celananya ada bungkusan merah. Sama ada di dompetnya nggak tahu apa dibungkus. Saya tanya ini apa? Dia bilang untuk jaga-jaga aja. Apakah itu ada pengaruhnya sama anak saya? Tidak, rumahnya aja. Hantunya banyak loh di rumah kamu. Berhantu. Karena seringkali kalau anak saya mau kejam, dia selalu lari sama saya menjerit. Panggil saya Mama. Langsung dia kejam. Setelah dia sadar, dia menceritakan ada sosok yang dia lihat. Dan itu bermacam-macam. Setiap kali dia kejang, ada pocong, ada genderuwo. Ibu, ini kunci mobilnya dan ini surat-suratnya, Bu. Iya, terima kasih. Iya, Bu, sama-sama. Gitu kayak permisi, Bu. Iya. Permisi, Bu. Iya. Idih, mobil barunya udah sampai. Mau mobilnya bagus. Ayo lihat aja. Ayo keluar deh kita. Keluar. Wah, Bu Vera, mobil baru nih kayaknya. Hebat banget ya sekarang. Kayaknya rezekinya banyak banget gitu ya. Bisa punya rumah sebagus ini, bisa beli motor. Terus sekarang bisa beli mobil. Lebih ke nggak nyangka sih ya. Iya, beruntung banget sih Jeng sampean itu. Iya, suami saya itu dipercaya pegang proyek sama temennya. Sebetulnya sih kerjanya udah lama ya, Bu. Tapi hasilnya baru keluar sekarang. Gitu ya. Gitu. Tapi bener loh Jeng, waktu pertama kali Jeng Vera datang kemari, rumahnya aja masih jelek. Terus suaminya aja kan masih jalan kaki kan, naik angkot ke kantor ya. Iya bener-bener kasihan ya waktu itu. Aduh. Tapi hebat loh sekarang Jeng. Ini berkat buat saya, buat suami saya dan anak-anak saya juga. Sekarang sudah bisa hidup gak sesusah kayak dulu. Iya, beruntung banget ya Jeng. Kok Papa belum pulang ya, Mah? Mungkin papa kamu masih meeting. Jadi dia pulang telat. Alex, kamu kenapa? Nggak apa-apa, cuma keselak aja. Oh iya, Mama juga lupa ambilin minuman buat kalian.
Lex, kamu aja deh ya. Ambilin buat kita juga. Iya, Ma. Aku ambil dulu ya. Makasih ya, Nak. Kok kompornya nyala? Kak Alex, Ma. Alex mah, dia sendirian di dapur. Oh iya. Alex, Alex, kamu kenapa? Alex, sadar, Nak. Sadar. Alex, sadar, Nak. Sadar, Nak. Sadar, Nak. Ini Mama. Alex. Mama kenapa? Mama, Kamu kejar Alex aja, ayo. Ayo. Mama nggak apa-apa, Mama. Kamu tunggu di sini ya. Mama biar kejar ke Alex dulu ya. Alex. Alex. Aku saudara kembar kamu. Alex. Kamu harus sadar, Nak. Sadar. Alex, sadar, Nak. Sadar, Nak. Tolong. Tolong. Alex, sadar, Nak. Ayo, bawa saya aja. Aduh. Lepas. Ya ampun. Ayo. Lepas. Ya ampun. Keluarkan tubuh anak ini. Lepas. Mas, ini kenceng banget, Mas. Aku nggak kuat. Tahan semua. Alex, sadar, Nak. Sadar. Ya ampun. Lepas. Lepas. Anak ibu kerasukan makhluk besar. Dia inginkan anak ibu segera mandikan dengan kembang 7 rupa. Kesuksesan apa yang diirin sama tetangga ini? Apakah dari usaha atau Ya, dari... mungkin dilihat dari nol. Mulai saya baru berumah tangga. Suami saya mau kerja itu jalan kaki. Suami saya jalan kaki karena untuk ngirit biaya aja. Karena memang keadaan kami waktu itu masih susah. Mungkin mereka lihat setelah lama naik. Sampai kami bisa rehab rumah 2 kali. Ya mungkin di situ mereka iri. Dan mereka juga iri karena ngelihat saya selalu bisa bareng sama suami kemana-mana. Alex. Kenapa kamu sering kemasukan kayak gini sih, Nak? Kemasukan sama hal-hal yang gaib. Ada apa lagi nih? Alex kerasukan lagi? Iya. Tadi ada dukun yang bantuin kita semua, Mas. Terus dukunnya itu bilang kalau makhluk itu menginginkan Alex. Dan dia nyuruh Alex dimandikan dengan kembang 7 rupa. Tapi aku belum ikutin, Mas. Karena aku takut makin ngundang. Kamu ini aneh ya. Kamu larang Mas manggil orang pinter. Tapi kamu sendiri manggil dukun. Apa bedanya? Itu bukan aku yang manggil. Itu Bu Rina yang bantuin kita. Puluhan tahun, hidup kita tuh baik-baik saja, normal. Tapi sekarang kenapa kondisi Alex seperti ini? Semakin sering kerasukan. Ya udah, kalau gitu Mas cari orang pintar ya. Aduh, kalau bisa sih jangan. Fer, jangan apa lagi. Kamu tega lihat anak kita kesurupan terus? Enggak kan? Mas, ilmu seperti itu pasti ada timba baiknya. Dan aku takut jadi makin gak beres. Udah, terserah kamu. Mas! Ya, Fer. Ini apa?
Aku temuin di celana kamu. Ini untuk jaga-jaga aja. Jaga-jaga apa? Kamu kan tahu, aku ini seorang berbisnis. Siapa tahu ada orang yang suka sama aku, terus aku diapa-apain. Makanya aku pakai ini buat jaga-jaga aja. Jadi kamu pergi ke orang pintar? Aku nggak mau debat ya. Kamu lihat Alek kan Alek itu. Dari kecil dia normal. Tapi sekarang kok aneh? Iya. Kan belum dicolokin. Mas berangkat dulu ya. Hati-hati ya. Buka pintunya. Said, tolong ada ular di mobil suami saya, tolong. Ada apa ini? Ada ular. Gak bisa dibuka. Nggak bisa kebuka. Iya. Kita harus pecahkan kacanya, Bu. Boleh. Bukain! Nggak ada ularnya, nggak ada ularnya. Ada. Coba dicek lagi. Ya, nggak ada. Tadi ada kok ular. Ada. Kok aneh sih? Tapi di rumah kamu sebenarnya banyak barang-barang yang aneh juga ya yang tertempel di. Ada yang ditanam juga waktu itu, ada Ada yang ditanam. Ketahuan waktu itu Kak Roy. Aduh. Semenjak temen kakak saya kesurupan itu dia kasih tahu ada sesuatu yang ditanam di situ. Terus ketahuan Mbak Vera? Ketahuan Ya ternyata Allah, ada jangan. bungkusan merah di dalamnya tulang-tulang, nggak tahu saya tulang Tapi apa. sudah diambil tulang-tulangnya. Udah dibuang, Mbak. Udah. Begitu panas hawa di rumah ini. Mbak itu kan dari kecil peka sama hal-hal yang seperti ini, hal-hal goib. Apalagi Alex itu sering banget kesurupan. Dia bilang dia lihat genderuwo, jin, Mas Jeffrey juga. Mas Jeffrey suka diganggu sama ular. Saya ini bukan paranormal. Dan saya tidak bisa membantu kalian. Di sana, saya melihat ada buta hijau. Wajahnya begitu sangat menyeramkan. Begitu banyak makhluk gaib yang ingin masuk ke rumah ini. Dan begitu banyak orang yang tidak menyukai kalian. Dengan kehidupan kalian yang sekarang ini. Betul dugaanku. Mereka maunya apa? Saya tidak tahu. Hitam, pekat, udaranya begitu panas. Alex, kasihan juga Alex. Dan kasihan juga dengan anak-anak kalian. Begitu banyak yang ingin menghancurkan kebahagiaan kalian. Apa yang salah terjadi dengan keluarga kami? Sehingga orang-orang itu mau menjahati kami. Nadia. Mbak. Kalian harus binasa. Sadar, Mbak. Bungkusan itu. Cepat. Cepat kalian ambil bungkusan yang ada di depan rumah kalian. Bungkusan itu. Cepat. Cepat kalian ambil yang dikubur di depan rumah kalian. Cepat ambil. Udah belum? Ayo. Iya. Kelihatan apa tetangga kan gak enak. Udah dapat. Hah? Cari ini bungkusannya. Ayo.
Ini tulang apa ini? Apaan sih itu, Mas? Suara Alex. 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 Ferdi, ayo. Alex. Ketawa nih. Alex. Buka, Alex. 1, 2, 3. Ya. Alex, kenapa kamu di atas, nah? Alex. Turun. Turun, sayang. Turun. Ayo. Nak, turun, nak. Ayo turun ya. Tolong kalian jangan ganggu keluarga kami. Pergi kalian, pergi. Pergi. Sadar, Nak, sadar. Alex, turun, nak. Turun, nak, ya. Anak-anak, Pak. Ayo, Pak. Buka. Lawan, Pak. Dobrak aja. Ayo dobrak aja yuk. 1, 2. Kenapa, Dek? Ada apa? Itu. Gak ada apa-apa, Dek. Bapak kamu kemana? Itu di atas. Sana. Ayo. 1, 2, 3. Ini tolong, Pak. Anak saya. Tolong bawa keluar, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Akhirnya, Jeb, kita bisa juga punya kantor. Oh ya, aku mau ngecek gudang dulu ya. Siapa tuh ada kurang. Oh gitu? Iya. Gue juga mau ngecek gudang atas. Barangkali masih ada yang kotor. Siap. Oke. Duluan ya. Silakan, Jeb. Ada ular. Iya, di gudang ada ular. Ular apaan sih, Jeb? Aku lihat ada ular. Mana ada ular di sini? Tapi ada ular di gudang. Aku lihat sendiri. Pasti lu kebawa peristiwa di rumah. Oke, Jeb. Sekarang gini, gue cari Asep buat bikinin teh hangat buat lu. Ingat, Jeb, kita bakal meeting sama klien baru. Lu yang semangat, ya? Gue cari Asep dulu bentar. Yang sabar. Asep! Aduh, kemana lagi notice boy? Asep! Ya, halo? Mas, lihat ular lagi, Fer. Apa? Kamu lihat ular itu lagi? Hati-hati ya, Mas. Kamu jangan sendirian di sana. Iya, kamu juga ya. Aku sayang kamu, Fer. Terima kasih ya. Iya, Mas. Ya. Ini dia, Asep.
mukanya kayak ular. Tolong Maya. Ini mukanya Alek kok kenapa? Kayak ular ya. Mukanya kok kayak ular gitu ya? Iya, kok jadi begitu mukanya? Serem banget ih. Iya, nggak nyangka ya. Ternyata Pak Jeffrey pesugihannya itu ular. Lihat tuh makanya kulitnya mukanya kayak ular. Ih, serem banget ya. Ya kan? Buka aku panas banget, Mas. Buka aku panas. Panas. Panas kamu kenapa, Mas? Bapak sudah tidak ada, Bu. Sudah meninggal, Bu. Makasih ya. Bu, uangnya langkahin dulu 3 kali. Hati-hati uang haram. Uang dari pesugihan ular. Ih, kalau saya sih amit-amit dah. Kaya tapi jadi tumbal pesugihan. Anak juga jadi korban. Ya gitu deh. Miskin pengen cepet kaya. Ya minta sama siluman atau jin. Duh, mudah-mudahan aja kamu kita nggak sial ya. Iya. Bu, jangan fitnah ya, Bu. Suami saya itu kaya karena kerja keras tuh usaha sama temannya. Ibu merasa diomongin. Kalau emang nyari duitnya bener, nggak mungkin suami ibu meninggal mukanya seperti ular. Iya, anak-anak ibu juga dikorbanin. Alex tuh udah mulai gila, Bu. Bu, jangan fitnah lagi dong, Bu. Alex itu tidak gila. Aduh, ibu-ibu. Ini ada apa? Ini sampai nangis begini, Bu? Mereka, Bu, selalu memfitnah saya terus. Katanya suami saya meninggal itu karena pesugihan sama ular. Wah, aduh, ibu-ibu kenapa sih? Ibu ini kan habis berduka. Ngapain sih kalian ngomongin orang? Udah sana pulang. Ayo Bu, kita pulang. Kan Bu Rina sendiri yang bilang ya, kalau suaminya itu pernah melakukan pesugihan ular. Iya, kita juga tahunya dari dia sama Maya. Hanya aneh dia yang kayak begitu. Jeng Vera. Bu Rina sama Bu Maya. Iya, ini saya bawain makanan buat Jeng Vera. Nih. Terima kasih ya. Iya. Baik sekali mau kirim makanan buat saya dan keluarga saya. Nggak usah terima kasih Jeng Vera. Kita ini kan tetangga. Dan yang namanya tetangga itu harus saling tolong-menolong. Dan harus saling peduli. Apalagi sekarang Jeng Vera itu udah sendiri. Nggak ada suaminya, ya kan? Iya, saya juga masih sedih banget kalau ingat Mas Jeffrey yang meninggal seperti itu. Dan sakit hati sekali kalau warga-warga tuh percaya kalau Mas Jeffrey pakai pesugihan untuk mendapatkan uang yang didapatkannya, padahal bukan. Jeng Vera yang sabar ya. Nggak usah peduliin omongan orang. Saya juga mau jual rumah ini, Bu. Oh, soalnya memang semenjak dari Mas Jeffrey masih ada juga rumah ini udah mau saya jual. Hawanya nggak enak. Kalau rumah ini dijual kan saya jadi punya uang. Oh, jadi rumah ini mau dijual, Bu? Berarti kalau misalnya rumah ini dijual, Jeng Vera banyak uang dong. Ya buat hidup saya, Bu, buat anak-anak. Iya. Kalau begitu kami boleh lihat-lihat ke dalam nggak, Bu? Siapa tahu kita bisa jualin rumah Ibu. Bener banget tuh. Boleh, boleh. Silakan. Oke, yuk. Permisi ya. Iya. Nah, seperti ini, Bu, rumah saya. Tuh. Besar banget. Udah juga ya. Udah saya renovasi 2 kali. Itu bagian atasnya. Keren-keren sih. Vera. Vera. Mbak Dia, ini temen aku yang aku cerita waktu itu loh. Jeng, kita permisi dulu ya. Iya, permisi dulu ya. Kita kabarin lagi. Oh iya, iya. Permisi dulu, makasih ya. Siapa mereka?
Itu loh Mbak, tetanggaku yang baik itu, yang suka kirimin makanan. Tapi kok aku merasa aneh ya? Aneh kenapa? Pas dia lewat, aku seperti mencium bau busuk. Apa yang kalian bawa? Loh, Bu Rina sama Bu Maya belum pulang? Ini kami baru mau pergi, Jeng. Iya, permisi ya. Permisi. Oh ya Vera, ini temen Mbak yang Mbak ceritain waktu itu. Lucy namanya. Oh, Lucy, kamu kenapa? Penderitaan. Korban guna-guna. Nyawa kalian. Kasihan kamu. Menderita sekali. Mereka marah. Semua yang ada di sini marah. kenapa Mbak? Jangan lari kamu. Siapa yang menyuruh kamu? Jawab. Ayo jawab. Aku disuruh mereka untuk kamu. Kenapa kamu mengirimi mereka? Siapa kamu? Aku punya banyak bala tentara, setan, jin, genderuwo. Mereka semua takluk padaku. Siapa kamu? Saya diminta membunuh kamu dan keluarga kamu. Mereka? Kamu disuruh? Siapa mereka? Saya tidak akan kasih tahu kamu. Lucy, paksa dukun itu untuk bicara. Mereka minta aku untuk menghabisi kamu dan keluarga kamu. Mereka adalah tetangga kamu. Tetanggaku sendiri. Siapa? Mereka suami istri dan seorang istri. Mereka baik sekali. Padahal mereka iri. Bodoh sekali kamu. Bu, tolong bilang siapa mereka, Bu. Suami istri dekat sama kamu. Dan inisial istrinya M. Aku harus pergi. Aku bisa mati kalau lama-lama di sini. Terlalu banyak energi hitam yang mereka kirim. Memang saya nggak pernah bisa tidur kalau semenjak suami saya meninggal. Saya paling hebat tidur cuma 1 jam semalam. Itu pun nggak nyenyak. Saya nggak pernah mimpi. Cuman gelisah aja, nggak bisa tidur. Gelisah nggak bisa tidur. Saya melihat tanahnya di rumah kamu memang haunted, berhantu gitu. Ketika kamu tidur ada bisikan-bisikan dan bahkan saya melihat
anak kamu dibisikin untuk ngebunuh kamu. Iya. Dia selalu mukulin kami. Apalagi saya, badan saya udah habis dia pukulin. Kayak waktu itu berdarah. Berlubang tangan saya karena dia gigit. Tapi setelah dia sadar, dia bertanya pada saya, Mama itu kenapa? Katanya, kan tadi sama adik. Saya bilang, enggak kok, aku sayang sama Mama. Dia bilang gitu. Lu apaan sih? Acara gue diganti-ganti. Apa sih? Ini udah mau mulai. Aneh lu. Dia bilang kamu anak aneh. Habisi dia. Sadar kamu, Alex, ya. Tolong. Iya, ada apa? Ada apa? Tolong Pak. Iya, ada Alex apa? ngamuk lagi. Hah? Ngamuk lagi? Ayo Pak. Yaudah kita sana yuk. Ayo. Sadar anakku. Kamu harus sadar. Awas. Ayo tolong. Tolong bawa ke kamar saya aja. Sini, bawa ke sini aja. Jeng, kok tangannya berdarah? Iya nih. Kita ke dokter aja ya. Ya, Jeng. Iya, Pak. Yuk. Ini tuh kacau, Bu. Ini tuh bener-bener nggak bisa dibiarin. Alex itu fix, Bu. Gila itu. Dan kita itu harus bawa Alex ke rumah sakit jiwa. Karena kalau enggak, bahaya buat anak-anak yang lain, ya nggak sih? Setuju saya. Benar itu. Kalau dibiarin membahayakan orang lain. Ke rumah sakit Mila aja, yuk. Yuk. Ya kan? Kamu banyak berdoa ya, Nak. Mama pasti akan selalu ada di samping kamu. Iya, Mah. Tangan Mama kenapa, Mah? Ini. Kemarin kan digigit sama kamu, Nak. Sama aku. Kapan? Udah sembuh kok, nggak apa-apa. Lebih baik sekarang kamu kembali tidur aja, ya? Istirahat. Iya, Mah. Kami nggak kuat lagi nanganinnya. Karena dia selalu, karena pas dia ngamuk itu selalu mengancam akan membunuh saya, membunuh kembarannya juga, membunuh anak saya juga yang dua lagi. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Biarin. Jangan. Saya juga mau ikut, Pak. Jangan diseret kayak gini, Pak. Maaf Bu, kami sudah menerima banyak laporan dari warga sini bahwa anak ibu sudah membahayakan nyawa banyak orang. Karena ibu tidak pernah menindaklanjuti kejiwaan anak ibu, jadi terpaksa kami harus membawanya dengan paksa. Saya mau ikut. Jangan bawa anak saya. Kami permisi dulu Bu. Alex. Akuin aja kalau emang anaknya gila ya, Bu ya. Kasian banget. Gila. Mas, kenapa sedih? Mas bisa melihat kami di sini. Ya. Kamu yang telah membunuh suami aku. Kamu yang telah menghancurkan keluarga aku. Pergi kamu, pergi. Jangan!
Ini Pak, Bu, rumah kami. Silakan. Iya, Bu. Rumahnya baru direnovasi, jadi masih kokoh dan baru. Wah, rumahnya luas, bersih dan bagus. Iya. Oh iya Bu Vera, bolehkah saya foto-foto rumahnya? Saya mau kirim ke anak saya yang di luar kota. Jadi Pak Johan sama Bu Rizka? Iya Bu Vera, kami akan membeli rumah ini. Apalagi kami teman lama mendiang suami ibu. Terima kasih ya Pak, Bu. Iya, sama-sama. Kami akan segera membayarnya setelah surat-suratnya lengkap semuanya. Itu akan segera saya persiapkan. Baiklah kalau begitu, kami pamit dulu Iya. dan selamat siang. Siang, Pak. Yuk. Iya. Ini akan jadi lembaran baru buat saya dan anak-anak saya. Misi, Jeng Vera. Misi. Jeng Vera, kok kenapa tegang gitu ngeliatin kita berdua datang? Itu siapa? Oh, yang mau beli rumahnya Jeng Vera ya? Bukan. Itu teman keluarga kami. Oh, teman keluarganya. Jeng, kita bawa makanan loh buat Bu Sarah. Nih. Gak usah. Makasih banyak. Tolong, saya mau beres-beres, banyak sekali kerjaan. Tolong dong Bu, kok jadi kasar begini? Ini makanan saya bawain. Permisi. Kenapa Pak? Kami membatalkan karena ini. Baiklah. Sekali lagi maaf, kami tidak bisa meneruskan transaksi ini. Ibu yang sabar, semoga menemukan pembeli yang baru lagi. Kalau gitu, permisi. Ma, aku nggak mau ke rumah sakit lagi, Ma. Aku mau di sini aja sama Mama. Aku nggak gila. Iya, Mama juga yakin kalau kamu itu normal. Tapi memang harus ada dokter yang menangani kamu. Ma, bener kita mau pindah rumah? Iya. Walaupun nanti rumah kontrakan kita itu kecil, tapi pasti di sana kita lebih bahagia. Kita harus keluar dari rumah ini. Alex, lawan kamu pasti bisa. Lawan. Iya lah. Kamu pasti bisa. Joko! Aku nggak takut sama kalian. Kalian sudah cukup menghancurkan hidupku, hidup keluargaku. Pergi sana, pergi. Aku nggak takut. Jangan, lawan. Kamu pasti bisa. Lepasin, ini saudara kamu, nak. Jangan, nak. Aku gak mau kayak gitu, lepas. Kamu udah sadar? Bakaran. Siram air. Apa itu? Mama keluar dulu ya. Kalian tunggu di sini. Ayo. Mau ikut, Ma. Ayo. Gimana ini? Bu Maya dan suaminya masih ada di dalam. Ayo. Maya, apa yang terjadi, Maya? Ayo siram. Semua ini terjadi pasti kamu. Kamu yang balas dendam sama Maya. Sedikit pun saya tidak pernah berniat untuk membenci kalian. Jangan sombong kamu ya. Kamu akan menyesal nantinya. Sebenarnya pada dasarnya juga ada kiriman, tetapi saya ngelihat di sini rumahnya juga berhantu. Itu yang saya rasakan. Jadi perpaduan antara itu. Tapi saya juga menghormati almarhum juga.
apapun yang terjadi di almarhum, beliau sudah meninggal, entah itu kiriman atau memang benar-benar penyakit, itu serahkan semua yang sudah di atas. Tapi jangan menyimpan dendam dan jangan dikorek-korek lagi penyebabnya siapa. Ya. Walaupun sekarang kita tinggal di rumah kontrakan yang kecil, nggak punya mobil, dan makan seadanya, kalian tetap bersyukur dan rajin sekolah. Lebih baik begini, Mak. Kita tenang begini. Doain ya, biar dagangan bajunya Mama laris. Iya, Mah, kapan aku bisa sekolah biasa lagi? Maksudnya kayak Kak Ferdi, sekolah normal sama teman-teman. Kalau dokter bilang kamu udah boleh sekolah di tempat yang sekolah biasa, pasti akan ke sana kok. Tapi sekarang kamu belum bisa, jadi sementara kamu sekolah khusus dulu. Dek, gue yakin lu bakal sembuh. Kita bakal tanding di sekolah. Lawan semua bisikan itu ya, Dek. Ya aku udah bisa sih ngelawannya. Cuma aku kangen. Tadi futsal lagi, main futsal lagi, bareng-bareng. Wah, Mama hebat ya, bisa buka toko baju sendiri. Iya, Mama hebat. Ini semua berkat doa kalian juga dari anak-anak Mama yang selalu menyemangati Mama. Sama kan? Vera. Maafin aku, Bu. Maafin aku, Bu. Bangun, Bu. Maafin saya, Bu. Saya banyak dosa sama Ibu. Maafin saya, Bu. Saya diusir sama suami saya. Saya diusir dari anak saya dan kami tidak diberi apapun, Bu. Saya janji, Bu, saya akan lakukan apapun. Apapun asalkan Ibu mau memaafkan dosa saya, Bu. Maafkan saya. Iya, Bu Rina. Saya sudah memaafkan Ibu. Memaafkan Maya dan suaminya sebelum kejadian itu. Kebetulan saya baru buka toko dan saya butuh pelayan. Jadi kalau Ibu mau, Ibu bisa jadi pelayan di sini terus tinggal di sini sama anak-anak saya, gimana? Ibu sangat baik sekali. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu mau memaafkan semua dosa-dosa saya. Terima kasih.